Pemirsa Gatra TV, kembali lagi di acara Gatra Insight. Pekan ini kita akan membicarakan apa isi dari Gatra Majalah untuk yang edisi kali ini bersama rekan Mas Guritno, Dewan Redaksi di Majalah Gatra. Apa kabar Mas Guritno? Sehat, Mas Fajar. Mas Guritno, kabar? gimana? Ya. Minggu ini kelihatannya teman-teman redaksi banyak sekali yang ditulis ya. Ya. Nah, boleh kita share, kelihatannya ini terkait dengan pemilu 2024, jadi masalah politik pasti menarik sekali buat para pemirsa Gatra TV. Boleh cerita sedikit apa aja yang akan ditulis? Oke, terima kasih Mas Fajar. Jadi selalu banyak isu yang masuk ke Dewan Redaksi dan kali ini untuk cover awal redaksi memilih topik yang agak politik. Kemarin pekan lalu ekonomi, tapi ini politik tentang kontestasi Pilpres di 2024. Masih lama, masih 2 tahun, tapi kita akan mengecek kecenderungan ini karena tapi justru menarik nih. Yang menarik ini Gatra mencoba menganalisa atau analisa itu kita tanyakan kepada para politikus, kemudian juga pengamat tentang 3 nama yang sejak 2020 itu konsisten, 3 nama ini. Jadi Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Ya. Jadi 3 frontliner, ya. frontliner. Ya, semacam ini apa? Frontrunner. 3 nama ini selalu di depan. Yang menarik itu gimana kalau 3 nama itu dipasangkan dengan wapresnya sekalian. Nah, ini ada nama-nama pembuka dan ada hasilnya. Kemudian kita lihat dari simulasi itu. Misalnya itu selalu ternyata Pak Ganjar itu tetap berada di atas, kemudian Pak Anies dia dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi ada beberapa skenario ya? Ya, ada beberapa skenario survei ini ya. Kemudian Pak Ganjar itu diskenariokan dengan Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Erick Thohir, kemudian Pak Sandiaga Uno, kemudian Pak Andika Perkasa. Jadi tetap ada di rank nomor 1, bukan rank nomor 1, dia di teratas ya, di periode survei 2021 ya, sejak tanggal 29 November sampai 6 Desember. Tapi ini kita masih dinamis ya, karena setelah ini kita masih banyak isu-isu yang mengemuka yang mungkin akan jadi batu sandungan buat kandidat capres. Kita lihat Pak Ganjar ada isu di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, terkait dengan pembangunan dam. Dan itu di desa di Wadas itu ternyata ada andesit yang itu nanti akan jadi bahan untuk bikin bendungan itu gitu. Ini masih ganjalan-ganjalan ya. Kemudian kalau Pak Anies kita lihat Formula E ya. Ya. Jadi itu juga masih terhambat. Ya masih ada. Itu menjadi isu-isu yang mungkin akan digoreng-goreng sampai 2024. Tapi bahwa Gatra Mangkat ini bisa menjadi perhatian gitu kan. Memang kita lihat akan ada 30 juta lebih pemilih baru, dan ini 30 juta ini orang-orang muda, dan itu harus gimana mereka bisa mengambil hati mereka sebenarnya. Dan tidak lepas itu juga dukungan dari partai politik, mesin politik juga kita nggak bisa. Selain itu mereka juga punya tim sukses, tapi partai politik, dukungan partai politik dan dinamika sosial ekonomi setelah itu perpolitikan kita akan bisa melihat akan mengerucut seperti apa. Dan juga mungkin satu ganjalan juga buat baik Pak Ganjar maupun Pak Anies adalah mereka juga jabatan gubernurnya akan berakhir pada waktu dekat ini ya. Kurang lebih semacam itu. 2024 ya. Jadi mereka harus punya isu atau nafas panjang untuk mengangkat lagi di 2024. Kecuali beberapa pejabat publik yang masih memegang jabatan ya, itu bisa memanfaatkan paling tidak itu untuk selalu media darling, kemudian juga selalu dilihat oleh publik. Jadi tidak hanya media sosial, tapi di media mainstream masih mengamati kebijakan-kebijakan dan sepak terjang politik mereka gitu. Kurang lebih semacam itu. Menarik sekali. Mas Fajar. Jadi untuk pembaca Gatra bisa melihat prospek 2024 seperti apa. Mungkin ada tulisan lain yang di luar politik mungkin yang ditulis sama teman-teman redaksi, Mas Gur? Yang paling hangat itu terkait dengan ini ya Pak, protes buruh kepada ini lagi hangat Kemenaker Trans ya. Jadi ada kebijakan tentang jaminan hari tua itu yang diprotes.
Jadi mereka berunjuk rasa menuntut pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2002. Ini isinya tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua di depan. Ke depan akan seperti apa gitu loh. Jadi mereka protes karena kalau mereka itu misalnya kok harus ngambil setelah usia ditetapkan 56 tahun gitu loh. Dan ini banyak buruh yang menanyakan nanti kalau misalnya kami ter-PHK dan sebagainya gitu loh. Itu apakah harus menunggu sampai usia tua itu? Ya kalau usia itu nanti tercapai atau enggak gitu. Tapi pada dasarnya pemerintah memang memberikan kebijakan ini karena memang kebijakan itu untuk jaminan hari tua. Jadi memang JHT itu jaminan hari tua. Kemudian untuk buruh yang terkena PHK itu ada sendiri. Beda sebenarnya. Iya, aturan sendiri. Ya, jadi ada yang mengatasi mengalami hubungan kerja itu ada yang bukan JHT tapi jaminan kehilangan pekerjaan, disebut CKP, dan benefitnya atau yang dapat didapatkan dari buruh itu juga bisa maksimal gitu kan. Jadi itu bersifat instan gitu ya, cepat untuk didapat, kemudian sampai ke waktu dia selama menganggur sampai dapat pekerjaan, kemudian dapat mendapatkan bimbingan teknis dan sebagainya, pelatihan dan sebagainya untuk meningkatkan leveling kompetensi itu ada di terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini lagi-lagi menurut saya urusan komunikasi ya, sosialisasi yang lebih itu. Jadi memang harus ada sering tatap muka, kemudian dialog-dialog, kemudian terutama dengan perwakilan buruh gitu loh. Nah itu edukasi ya sebenarnya. Edukasi itu lagi-lagi. Jadi duduk bersama seperti apa. Jadi plus minusnya memang bisa juga buruh menanyakan sebuah kebijakan itu boleh-boleh saja, tapi kita harus melihat manfaat atau apa yang bisa didapat dari kebijakan pemerintah itu. Karena lagi-lagi ini juga ada goreng-menggoreng ya, menuntut menterinya dan sebagainya. Mungkin eranya sudah bukan itu lagi. Sekarang mungkin kita harus lihat ke esensi setiap peraturan. Kalau memang peraturan itu nggak cocok bagi buruh, tidak ada salahnya juga pemerintah harus berani atau untuk menunda atau mencabut aturan-aturan itu memang kalau itu memberatkan masyarakat. Kurang lebih semacam itu, Mas Fajar. Ada lagi mungkin kalau ini kan ini menariknya adalah mungkin dengan tulisannya Gatra ya ada kejelasan yang lebih bisa dimengerti ya para pekerja dan juga para buruh di Indonesia gitu. Sebenarnya kebijakan pemerintah seperti apa ya, dan juga sebenarnya tentunya mengarahkan kepada keuntungan bagi semua pihak ya. Ada yang lain mungkin? Ada satu lagi yang tadi saya sudah sebut soal kemungkinan akan jadi ganjalan ya buat capres terhadap Pak Ganjar ya. Terutama kasus tanah di Wadas itu di Projo. Oh ini di pedalaman lagi, lagi Pak? Didalamin lagi, ditulisan lebih dalam lagi. Yang menariknya itu begini, jadi pendekatan aparat kepolisian terhadap proyek-proyek pembangunan besar itu dengan model-model kekerasan itu memang harus disudahi. Jadi ada jalur dialog lebih dalam gitu kan, dan alternatif-alternatif yang memang itu tidak merugikan masyarakat. Jadi masyarakat dalam istilah tertentu itu kalau ada penggantian itu dia bukan ganti rugi tapi ganti untung. Seperti apa gitu loh. Sehingga karena mereka itu kan udah lama puluhan tahun mungkin hidup di situ dan dia tidak mau tercerabut dari akar mata pencarian, kemudian akar sosial dan akar budayanya. Ini yang harus dilihat oleh pemerintah. Jadi kita jangan selalu menggunakan pendekatan bukan kekerasan ya, tapi dengan pendekatan aparatur gitu loh, menangkapi dan sebagainya. Memang akhirnya dilepas setelah ada protes gitu loh. Tapi model-model itu di era demokrasi sudah tidak zaman. Udah zaman lagi. Kurang lebih itu, tapi banyak isu-isu juga yang diulas oleh majalah Gatra ya. Ada isu-isu ekonomi, juga ada isu-isu tentang kesehatan, kemudian juga undang-undang cipta kerja juga yang tetap masih digoyang-goyang. Kemudian ada seleksi untuk komisioner di OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Ini yang jilid 3 kan ini udah pertama, kedua, dan ini yang akan ketiga untuk komisioner yang jilid 3. Sekarang sudah diproses dan ada pro dan kontranya. Dan Gatra mengulas tentang itu semua. Itu bisa menjadi bahan-bahan yang menarik, referensi menarik. Semua, ya. Kurang lebih itu, Mas Fajar. Terima kasih banyak Mas Guritno akan summary-nya untuk majalah Gatra di edisi kali ini. Jadi majalah Gatra ini bisa didapatkan langsung di website kami di www.gatrapedia.com.
kemudian juga dapat didapatkan di beberapa marketplace aplikasi, Tokopedia maupun Shopee, bisa juga untuk mendapatkan baik cetaknya maupun juga digitalnya. Siap, Mas? Ya. Mungkin itu aja dulu untuk edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian para pemirsa Gatra TV semua. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Terima kasih.